Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Junindi dengan NIM 24070554. Di sini saya akan mengajarkan tugas PTS yang diberikan oleh Pak Reda Ilahi. Ini saya akan menjelaskan macam-macam diagram alir flowchart. Yang pertama ada flowchart system. Fungsi dari flowchart system ialah menggambarkan bagaimana sebuah sistem secara keseluruhan bekerja, termasuk antara komponen utama seperti input, proses, dan output. Contoh penggunaan diagram alir flowchart system, contohnya itu ada sistem pengolahan data pelanggan pada sebuah perusahaan. Yang kedua, contohnya seperti proses pemesanan tiket online, mulai dari login, pengguna, pembelian tiket, hingga pembayaran. Simbol umum yang digunakan oleh flowchart system yaitu berbentuk oval yang menunjukkan awal dan akhir proses. Yang kedua, persegi panjang menunjukkan suatu proses tertentu. Yang ketiga, panah, yaitu panah ini berguna untuk menunjukkan alir kerja dari satu program atau flowchart. Nah, selanjutnya ada flowchart program. Flowchart program fungsinya menggambarkan logika atau algoritma dari sebuah program komputer secara detail. Flowchart ini membantu programmer memahami bagaimana suatu proses terjadi sebelum diubah menjadi kode. Contoh penggunaannya yaitu algoritma untuk menentukan bilangan genap atau ganjil, logika perhitungan nilai tata siswa, dan lain-lainnya. Kemudian simbol yang umum digunakan di flowchart program yaitu ada oval. Oval itu untuk menandakan awal atau berakhirnya sebuah program. Yang kedua, ganjar genjang input atau output data yang berfungsi untuk atau menandakan untuk mengambil inputan ataupun output. Yang ketiga, persegi panjang. Nah, persegi panjang ini adalah sebuah menandakan proses atau instruksi yang akan dilakukan. Contohnya nanti seperti proses perhitungan ataupun proses dari kondisi itu. Kemudian yang naik itu belah ke depan. Nah, di sini adalah flowchart yang digunakan untuk menandakan perkembangan atau kondisi atau if atau decision. Selanjutnya itu ketiga ada flowchart proses. Nah, flowchart proses yang ketiga ada flowchart proses. Flowchart proses ini berfungsi menggambarkan langkah-langkah suatu proses tertentu yang ini sering digunakan dalam industri atau bisnis untuk analisis dan perbaikan proses. Contoh penggunaannya yaitu pada proses produksi barang di pabrik atau alur kerja pengajuan cuti karyawan. Simbol umum yang digunakan yaitu seperti lingkaran panjang, lingkaran yang menentukan awal atau akhir proses. Kemudian persegi panjang, tugas atau aktivitas tertentu. Yang kemudian ada panah, hubungan antara aktivitas dari proses tadi. Yang keempat itu adalah flowchart dokumen. Flowchart dokumen ini berfungsi menggambarkan aliran dokumen atau informasi antar bagian dalam organisasi. Flowchart ini membantu memahami bagaimana dokumen berpindah dari satu orang atau ke bagian lain. Nah, contoh penggunaannya itu seperti di alur tujuan dokumen laporan keuangan, distribusi dokumen kontrak dari HR ke divisi terkait. Simbol umum yang digunakan yaitu trapesium. Trapesium berguna atau menandakan memasukkan dokumen ataupun data secara manual. Yang kedua itu adalah segi empat dengan sisi terlipat, yaitu menyebutkan dokumen fisik ataupun fisik. Yang kelima itu adalah proses data. Proses data menggambarkan bagaimana data mengalir dari sistem yang biasanya digunakan oleh analis sistem untuk memetakan kebutuhan data dari sebuah sistem aplikasi. Contoh penggunaan dari proses data ini yaitu alur data pada sistem penjualan e-commerce. Yang selanjutnya pengelolaan data stok di barang di gudang. Simbol yang umum digunakan oleh proses data ini yaitu jajar genjang input atau output data, lingkaran untuk penyimpanan data, panah untuk
menentukan aliran dari data. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan flowchart menggunakan flow algorithm, yaitu membuat program menentukan angka ganjil atau angka genap. Yang pertama, di sini saya akan menambahkan diagram berbentuk persegi panjang seperti ini untuk mendeklarasikan variabel. Nah, di sini saya akan mendeklarasikan sebuah variabel bernama angka yang sifatnya integer. Kemudian selanjutnya, setelah variabel angka dideklarasi, saya akan mengirimkan sebuah output di sini untuk menampilkan ke layar, dan program akan menampilkan tampilan ini, masukkan angka untuk mengecek genap atau ganjil. Nah, selanjutnya program akan meminta input angka, ini angka, agar si program dapat menerima inputan dari user. Nah, ini angka. Kemudian selanjutnya program akan mengecek, apakah angka di modulus 2 sama dengan 0. Nah, di sini sebuah program berbentuk bulat ketupat yang menandakan ini akan mengecek variabel angka. Apakah variabel angka ini di modulus 2 hasil sisa baginya sama dengan 0. Nah, kemudian sini kita buat jika kondisinya true atau betul, atau angka habis dibagi sisa modulus dari 2 itu adalah 0, atau modulus dari angka itu angka di modulus 2 sama dengan 0. Jika nilainya benar, maka outputnya akan menjadi string angka adalah genap. Kemudian sini jika angka modulus 2 hasil sisa baginya tidak sama dengan 0 atau sama dengan 0, itu nilainya false atau nilainya tidak benar, maka dia akan masuk ke output yang ini. Angka adalah ganjil. Oke. Kita akan ulang dari awal. Si main ini main itu adalah diagram untuk memulai sebuah program. Nah, di sini integer angka mendeklarasikan variabel angka. Kemudian di sini output atau si program akan menampilkan agar si user tahu untuk nanti akan menampilkan program akan meminta inputan dari user. Nah, di sini program akan minta inputan angka dari user. Selanjutnya angka akan dimasuk ke dalam kondisi if. Dia akan mengecek apakah
angka di modulus 2 sama dengan 0. Jika true atau benar, maka outputnya adalah genap. Dan jika angka modulus sama dengan 0 itu salah atau false, maka outputnya adalah angka adalah ganjil. Kemudian program akan selesai di sini. Selanjutnya, jika kita akan jalankan programnya. Nah, ini masukkan angka untuk genap atau ganjil. Nah, ini saya akan masukkan 3. Oke, kita ulang lagi. Ini kita akan masukkan 2. Angka adalah genap. Selanjutnya, kita akan coba membuat diagram ini ke dalam bentuk logic chart atau menggunakan website logic chart online. Oke, selanjutnya saya akan membuat algoritma tadi ke dalam logic juga, tapi menggunakan logic chart. Nah, di sini kita akan langsung menggunakan logic chartnya. Yang pertama itu kita akan mengambil diagram berbentuk oval ini untuk menandakan terminator atau program akan memulai atau menyalakan programnya. Nah, di sini mulai. Kemudian selanjutnya kita deklarasikan variabel yang menggunakan diagram berbentuk ini atau yang ya. Sini akan kita beri dia atau kita deklarasikan variabel deklarasi variabel atau deklarasi angka atau bentuknya seperti ini, integer angka. Oke. Selanjutnya kita ambilkan output. Ini outputnya. Jadi outputnya masukkan angka untuk mengecek genap atau ganjil. Oke. Masukkan angka untuk menentukan bilangan genap atau ganjil. Oke. Kemudian selanjutnya kita tambahkan diagram berbentuk belah ketupat untuk mengecek salah. Sebelumnya kita akan tambahkan dulu ya. Kita tambahkan variabel nah sini
Pertama, kita akan menambahkan diagram untuk input agar user bisa menginput angka atau variabel angka. Oke. Selanjutnya kita tambahkan kondisian di sini. If angka modulus 2 sama dengan 0, sini jika angka di modulus 2 sisa bagian 0, jika true angka adalah, ya, tambahkan dulu diagramnya, ini angka adalah genap. Jika kondisi bernilai false, maka angka adalah ganjil. Kemudian selanjutnya tambahkan diagram seperti ini untuk selesai. Oke. Dan kita hubungkan semua panah alirnya ke sini, ke sini, 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 ini, sini, ini, aduh, ke sini. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk dari flow chart yang menggunakan logic chart. Selanjutnya, untuk penjelasannya sama seperti tadi, yaitu di sini diagram berbentuk lingkaran atau hal ini akan memulai program. Di sini deklarasi variabel angka yang di sini untuk mengeluarkan output atau menampilkan tampilan ke layar terminal ataupun ke layar program agar user bisa memasukkan angka untuk menentukan yang genap atau ganjil. Di sini program akan meminta inputan dari user, kemudian angka dikondisikan atau dicek apakah angka modulus 2 mengandung jika true, maka angka genap, jika false maka angka telah ganjil. Kemudian program akan selesai. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana untuk if statement di dalam pemrograman statement. Saya akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Untuk saja sini saya akan menjelaskan. Kita akan membuat sebuah variabel umur, yaitu integer input. Nah, ini program akan meminta inputan dari user, masukkan umur. Oke. Tekan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan mengecek. Ini kita akan membuat program untuk
menentukan atau mengecek umur. Apakah umur itu dewasa, remaja atau anak. Nah, di sini kita akan membuat jika umur lebih dari atau ini kurang dari sama dengan 13, maka print Anda masih anak-anak. Oke. Kemudian di sini if 13 dari sama dengan 18 atau umur di sini umur dan dari sama dengan 18 di sini kita akan print Anda sudah remaja. Bikin lagi di sini LE 19 yang dari sama dengan umur yang dari sama dengan 6 atau 59, maka print Anda sudah dewasa. Ya, di sini F print print sudah lanjut usia. Oke, ini saya akan menjelaskan. Yang pertama itu kita mengambil inputan dari user untuk memasukkan umur setelah pada berumur. Nah, sini umur sudah menjadi angka yang diinputkan oleh user tadi. Dan ini akan dicek oleh program. Jika umur kurang dari 13, maka program akan membiarkan Anda masih anak-anak. Nah, selanjutnya jika kondisi ini salah, maka akan lanjut ke kondisi kedua, yaitu jika 13 kurang sama dengan umur dan umur kurang sama dengan 14, maka Anda sudah remaja. Baru akan minta Anda sudah remaja. Selanjutnya, seperti juga jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia akan masuk ke kondisi ketiga. Nah, sini dia akan mengecek juga di sini. Selanjutnya, jika semua kondisi di sini salah atau false, maka dia akan ke yang terakhir ini, ke else. Jika semua kondisi ini bernilai false. Nah, jika ini false, maka baru akan mencetak sudah lanjut usia. Boleh kita jalankan di sini. Bahkan masukkan 14, terakhir anak, sekali lagi kita masukkan 17, ada remaja, masukkan lagi ini 50. Oke, jika kita masukkan lagi 60, ada sudah lanjut usia. Nah, itu kerjaan dari if statement atau pengkondisian di pemrograman atau bahasa pemrograman Python. Umumnya ini di semua bahasa sama seperti ini, cuma kendaraannya seperti ini. Itu menjelaskan bagaimana cara bikin tadi switch case. Sini saya akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript atau JS untuk membuatnya. Switch test.js. Oke. Pertama kita deklarasikan variabel atau kita akan membuat ini ya, membuat program menentukan hari. Nah, di sini kita buat
variabel angka sama dengan 1. Oke. Dan sini kita akan buat switch angka yang case 1 ini akan menampilkan log senang. Oke, kita break ya, biar cepat. 2 untuk Selasa. Ini untuk Rabu. 4 untuk Kamis. Sini Jumat 5. Oke, di sini 6 7. Minggu. Oke. Default console dot angka kita balik masukkan angka sampai 7. Oke. Oke, sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana ini salah kerja dari suitcase. Suitcase akan mengecek kondisi if, tapi dia menggunakan case. Sini jika angka ini 1, maka dia akan masuk ke dalam case 1 ini. Saya akan mencocokkan dengan ini. Case 1 kusolok Senin. Nah, break ini berfungsi agar si switch ini tidak lagi mengecek ke selanjutnya, ke case kedua, case ketiga, dan case keempat. Oke. Sini kita akan langsung saja, kita akan coba kita sebelumnya tidak ada ya. Saya akan mencoba download atau kita jalankan menggunakan HTML ya. index.html. Ini akan coba buka. Kita akan coba link script slc to switch. Nah, kita akan coba buka. Oke, di sini. Ini kan menyala. Nah, ini dia. Oke. Sini saya menjelaskannya. Nah, ini kan ada variabel angka nih. Dia akan mengecek ke kondisi utama, yaitu case 1 jika angkanya 1. Dan jika angkanya kita ubah menjadi misalnya ke 5,
maka dia akan mengecek ini sampai menemukan 5. Nah, dia akan masuk ke dalam case 5. Dia akan menambilkan 4. Program akan menambilkan 4. Kita coba save. Kita lihat. Nah, ini kan. Nah, ini kan 1 sampai 7 nih. Jika angkanya itu 8, karena 8 tidak ada di dalam case, maka program akan menampilkan ini angka yang valid, maka masukkan angka 7. Kita coba save, kita coba lihat. Nah, angka valid, masukkan angka 7. Nah, itu saja untuk penjelasan dari case ini menggunakan bersama Command JavaScript. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uncounted loop. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan permainan loop while, yaitu menggunakan uncounted loop atau loop tidak terhitung. Nah, di sini kita akan membuat sebuah program mengecek password. Ini kita akan mendeklarasikan variable password dengan string kosong seperti ini. Jadi kita akan memberikan ulangan while di sini password tidak sama dengan plus 1 2 3. Sini print kan password. Nah, print oke. Nah, sini saya mendeklarasikan variable password. Kemudian variable password dicek di penerangan web ini. Apabila kondisinya true, maka si program akan mengeksekusi bagian ini secara terus-menerus. Apabila di sini true dan apabila di sini false, maka program akan mengeksekusi bagian framework ini. Nah, kita coba saja. Sudah. Sini harusnya password kemudian input. Ya, sini. Oke. Input. Oke. Nah, ini kan program akan meminta inputan yang besar. Masukkan password. Misalnya ini data mau ya bisa kan. Nah, kita coba masukkan kondisinya yang betul, yaitu password. Pas oke, maka eksekusi ini. Oke, ketika kondisinya di sini terpenuhi, maka si program akan mengeksekusi bagian luar. Oke, mungkin sekian saja dari saya untuk penjelasan tentang flowchart, if, switch, dan loop. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Bila ada kesalahan dari saya, mohon maaf. Jika ada kesalahan kata berbicara, mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.